Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita ada di dalam ibadah Minggu Paskah di hari ini, 20 April 2025. Dan sungguh kita merasakan suatu pekerjaan Tuhan lagi yang memenuhi hidup kita. Pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini yang membuat kita selalu ada dalam damai sejahtera, ada dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayat 4b dan ayat yang 9. 2 ayat saja. Saya akan membacakan ayat ini seperti ini. Kitab Roma pasal 6 ayat 4b bunyinya demikian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 9 dan dilanjutkan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, sampai demikian bagian firman Tuhan, 2 ayat yang kita harus mengerti dan tahu tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jadi bagian bacaan firman Tuhan ini kita ada di dalam sebuah sorotan tema, ialah pencarian sejati. Saudara, tema yang bersifat modern ini saya sengaja tampilkan karena di era modern ini banyak orang di belahan bumi ini di dalam hidupnya selalu mencari sesuatu yang ia ingin dapatkan. Saudara, dalam kehidupan manusia di dunia ini telah diisi dengan sebuah konsep pemahaman tentang mencari sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Jadi tentunya di era ini sangat relevan kalau kita berbicara apa yang ada di dalam pikiran manusia modern saat ini. Ialah selalu mencari. Dan tema ini saya bawa dalam ibadah Minggu Paskah ini adalah pencarian sejati. Saudara, kalau kita telah melihat atau membaca dari kitab Roma pasal 6 yang kita sudah lihat tadi, bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan hidup baru bagi kita yang percaya kepada Dia. Jadi ini saudara-saudara, hidup baru itu yang ditampilkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi semua karya-karya Tuhan di alam semesta ini, ketika Yesus Kristus bangkit, itu memberikan sebuah warna baru bagi kehidupan manusia di alam semesta ini dengan sebuah warna yang disebut hidup baru. Saudara, nanti kita melihat teks yang dikatakan dalam hidup baru di sini akan membawa kita kepada sebuah tema yang dikatakan pencarian sejati. Selama ini manusia seperti ada di dalam sebuah perjalanan panjang, bahkan ada dalam sebuah padang belantara yang luas, di mana setiap orang memandang ke kiri dan ke kanan, melihat apa yang dia mau dapat di dalam sebuah pandangan yang dia sedang hadapi di sebuah padang belantara. Kalau kita membayangkan bagaimana sebuah padang belantara yang luas, yang tidak ada ujungnya yang dapat kita lihat secara jelas, maka di sini memang akan memberikan suasana putus asa bagi setiap orang yang menjalaninya. Sebagaimana saya pernah menjalani sebuah perjalanan lewat kapal laut. Saya melakukan sebuah perjalanan dari Surabaya ke Ambon. Situ ada 3 malam. Ketika ada dalam perjalanan tengah malam, saya melihat laut yang begitu luas, tidak ada ujung yang harus saya bisa pandang. Pengharapan saya, kapan
kapal ini tiba di sebuah pelabuhan yang namanya Ambon. Dan di situ ada dalam hati saya akan segera tiba. Ingin segera tiba, tetapi waktu menentukan bahwa harus 3 hari perjalanan. Nah, inilah saudara-saudara. Ini sebuah ilustrasi yang memberikan kepada kita, setiap orang di dunia ini sekarang ini, yang sedang melihat hidup di dunia ini, dia menginginkan sebuah kecepatan hidup ini dia gapai. Katakanlah, dia ingin mencapai sesuatu prestasi kehidupan, baik ekonomi, baik kesehatan secara cepat. Semua itu harus diukur dengan waktu, saudara-saudara. Jadi waktu itulah yang selalu menggenapkan cita-cita kerinduan setiap orang untuk mendapatkan apa yang dia cari. Saudara-saudara, pencarian sejati di sini yang perlu kita fokuskan. Apa yang kita cari? Apakah sesuatu itu yang sejati atau apa yang sia-sia? Ataukah yang tidak berguna? Jadi mencari dalam hidup kita di dunia ini, perlulah kita tahu yang kita cari itu sangat berguna bagi diri kita. Yang menolong hidup kita atau membawa hidup kita kepada sesuatu yang sejahtera. Sesuatu yang membahagiakan, membanggakan, bukan mengecewakan, saudara-saudara. Nah, itulah yang kita mau temukan kali ini di dalam kita merayakan Minggu Paskah hari ini. Di dalam teks firman Tuhan berkata, Yesus bangkit dari antara orang mati, memberikan hasil bagi manusia, yaitu hidup baru. Inilah yang sebenarnya kita cari. Hidup baru, sesuatu yang sejati, yang nilainya tidak mengecewakan, saudara-saudara. Jadi kalau hidup baru, kalau kita memperhatikan, di situ bukanlah sebuah karya manusia semata, tetapi Allah menciptakan suatu keadaan baru ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi keadaan baru itu ada di dalam alam semesta ini yang perlu kita temukan dan kita dapatkan, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Disitulah sudah disediakan hidup baru, saudara. Nah, jadi pencarian kita, kalau kita mencari ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, tentunya pasti kita tidak akan menemukan apa yang disebut hidup baru. Tapi kalau kita tahu di mana ada hidup baru, yaitu dalam Yesus Kristus, maka sasaran pencarian kita itu tepat. Kita menuju kepada satu arah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita sudah tidak bisa lagi menduga-duga kemanakah harus saya pergi. Utarakah, ke selatankah, ke baratkah, ke timurkah untuk mendapatkan hidup baru itu. Disinilah firman Tuhan telah membukakan bagaimana mendapatkan hidup baru itu. Itulah sebabnya Yesus Kristus ketika dia bangkit, keadaan baru itu ditampilkan oleh Allah, yaitu hidup baru. Terus, apakah makna hidup baru? Hidup baru di dalam teksnya dikatakan koinotes. Koinotes itu kalau diterjemahkan itu keadaan baru. Keadaan baru yang akan manusia dapatkan dalam dirinya. Jadi keadaan baru apa yang lebih real, lebih nyata yang kita dapatkan dalam diri manusia, saudara-saudara? Dikatakan lagi di dalam ayat 9, dikatakan, saya bacakan ayat 9, bahwa di situ manusia mati terhadap dosa. Jadi keadaan baru di sini ialah manusia sudah tidak lagi hidup bersama dosa, tapi dia hidup bagi Allah. Nah, inilah yang kita temukan di ayatnya yang ke-10 di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-10, bunyinya demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Inilah yang disebut keadaan baru, saudara-saudara. Mungkin banyak orang mau menciptakan keadaan baru itu dihubungkan dengan keadaan
yang berlimpah-limpah fasilitas. Mungkin dulu dia miskin, dia mau menemukan keadaan baru dengan segala bentuk benda-benda yang berlimpah-limpah, fasilitas-fasilitas yang berlimpah. Kalau itu pandangan manusia seperti itu, maka dia tidak akan bisa mengerti firman Allah. Di sini keadaan baru ialah manusia sudah dilepaskan dari dosa. Nah, itulah keadaan baru yang real, saudara-saudara. Maka seringkali kalau kita menemukan ada orang-orang yang sudah menemukan keadaan baru, mereka lihatnya memang betul. Mereka tidak memiliki kerinduan untuk berbuat dosa. Mereka lebih senang berbuat kebenaran. Itulah keadaan baru, saudara. Jadi keadaan baru, hidup baru ini bukanlah fiktif, bukanlah mimpi, tetapi betul-betul bisa ditemukan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Nanti kita melihat bagaimana pembaharuan-pembaharuan terjadi. Dulu ada orang yang dia hidup dalam sakit penyakit, atau dia berkata bersaksi, saya sudah sembuh, padahal seharusnya dia mati. Itu keadaan baru, saudara-saudara. Bahwa kehadiran Allah dengan karyanya melalui kebangkitan Yesus itu memberikan keadaan baru, hidup baru. Mereka hidup bagi Allah, mereka terlepas dari dosa. Maka kalau penyakit adalah gambaran daripada efek daripada dosa, maka di sini bisa ditemukan bahwa ada orang yang mengalami mujizat kesembuhan, disembuhkan dari penyakit karena dia telah dilepaskan dari dosa. Ini keadaan baru, saudara. Maka seringkali kita bertemu dengan mujizat-mujizat karena itu adalah keadaan baru. Kalau keadaan lama tidak pernah manusia bertemu dengan mujizat. Karena keadaan lama dikatakan itu adalah penuh dengan dosa dan kegelapan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana teks daripada manusia lama dikatakan dalam Alkitab, Palaios Anthropos. Palaios Anthropos itu manusia lama. Atau dengan kata lain, manusia yang tua. Manusia tua. Atau manusia yang sejak dahulu yang dikatakan Adam dan Hawa. Itu manusia lama, saudara-saudara. Jadi gambarannya adalah bahwa itu penuh dengan kegelapan dan kemalangan. Itu manusia lama, saudara-saudara. Tidak ada pembelaan Tuhan. Tidak ada mujizat. Di manakah manusia menemukan mujizat selama dia hidup dalam kegelapan? Tidak akan mungkin, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya ketika saudara-saudara menemukan mujizat dalam hidup saudara, itu saudara telah masuk dalam suatu keadaan baru. Keadaan baru itu. Jadi katakanlah sebelum saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara tidak pernah mungkin melakukan aktivitas doa. Doa merupakan sesuatu yang asing bagi saudara. Tetapi ketika permulaan saudara bertemu dengan Yesus, saudara mengalami sesuatu pemboronan dalam diri dan pikiran. Berkata menuntut saudara kepada sesuatu yang baru. Yaitu di mana dulu saudara belum pernah masuk dalam aktivitas berdoa. Berdoa. Tidak pernah membaca firman Tuhan menjadi membaca. Tidak pernah mau berbuat baik menjadi berbuat baik. Tidak pernah mengasihi menjadi mengasihi. Itu keadaan baru, saudara-saudara. Jadi ingatlah, saudara-saudara, ketika saudara ada dalam keadaan baru, itu berarti saudara telah menerima kebangkitan bersama Kristus Yesus. Inilah yang menjadi poin yang saudara pegang. Menjadi keyakinan iman bahwa apa yang saudara cari sudah saudara temukan. Pencarian sejati saudara sudah temukan. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang harus kita mengerti. Sehingga memang perlu dijelaskan, perlu diingatkan lagi bahwa saudara-saudara yang sudah menemukan pencarian sejati ini, biarlah saudara juga membagikannya pada orang lain yang belum menemukan. Inilah saudara-saudara bagian-bagian kita di mana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di bumi ini. Kembali saudara-saudara, pencarian sejati itu membawa kita kepada sebuah keadaan yang disebut kita hidup bagi Allah. Apakah hidup bagi Allah itu, saudara-saudara?
Di dunia ini yang penuh dengan aktivitas materialisme, tetapi kita dituntut untuk hidup bagi Allah. Apa itu, saudara? Nah, di sini Allah harus ditinggikan, Allah harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa materialisme menggantikan Allah. Tidak bisa posisi materialisme lebih tinggi daripada Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan. Karena kita telah mengalami kebangkitan bersama Kristus, maka kita hidup bagi Allah. Ini saudara-saudara, di dalam kita masuk di dalam suasana keadaan baru. Di sini perlu kita bisa tahu menempatkan mana hidup bagi Allah, mana hidup bagi dunia. Dan kalau kita sudah bisa membedakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti kebenaran, orang-orang yang tahu bagaimana kebenaran Tuhan itu kita jalani di dunia ini. Kembali saudara-saudara, pencarian sejati memberikan sebuah gambaran tentang hidup di dalam iman. Jadi iman itulah yang menjadi pokok utama, bahwa ketika kita percaya Yesus, ketika kita sudah menemukan pencarian yang sejati, disitulah kita sudah hidup di dalam iman, saudara. Nah, iman inilah yang ini akan menjadi ukuran-ukuran bagi kita bahwa kita telah menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah. Itulah sebutan-sebutan iman bagi kita. Saudara, di dunia ini masih banyak orang yang belum mengerti tentang bagaimana proses-proses Allah menghadirkan kebenaran di dunia ini dengan melalui Yesus Kristus. Di situ kebenaran Allah nyata. Namun masih banyak orang belum mau menerima Yesus Kristus. Itulah sebabnya pintu kebenaran itu tertutup bagi mereka yang masih mau menolak Kristus Yesus. Itulah sebabnya masih banyak orang mempertanyakan, di manakah saya menemukan hidup yang sejati? Masih banyak orang-orang pandai di dunia ini yang mereka disebut sebagai kaum filsuf. Kaum filsuf selalu mau menafsirkan kehidupan di dunia ini, bagaimana manusia mencari hidup yang sejati. Mereka seringkali berkata bahwa kalau mau mendapatkan hidup yang sejati, hendaklah engkau mengorbankan diri, hendaklah engkau bisa memikul penderitaanmu. Saudara-saudara, ini kaum filsuf yang seringkali mengandalkan kemampuan manusia untuk menemukan pencarian sejati. Mereka mengabaikan Yesus Kristus yang telah bangkit. Justru di dalam kebangkitan Yesus Kristus, manusia mendapatkan atau menemukan pencarian sejati itu. Oleh karena manusia meragukan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Kristus, maka mereka menemukan sesuatu yang bukan sejati. Kaum filsuf menghadirkan ajaran-ajarannya. Bagaimana manusia menemukan sejahtera dalam diri? Ialah dengan jalan mengorbankan dirinya, mampu hidup dalam penderitaan di dunia ini agar sejahtera itu muncul di dalam hati. Ini saudara-saudara, ini filsuf-filsuf modern saat ini selalu mau mengandalkan kekuatan manusia. Kembali saudara-saudara, pencarian sejati dan ternyata tidak bisa ditemukan di dalam kekayaan. Saudara-saudara yang bekerja begitu giat siang dan malam hingga sudah mendapatkan kekayaan, saudara tidak akan pernah bertemu di dalam kekayaan itu ada sebuah damai yang abadi. Ini sebuah fakta, dan banyak orang telah mengalami kekecewaan setelah mereka mengejar kekayaan itu siang dan malam, dan mereka menemukan justru di dalam kekayaan mereka tidak menemukan yang sesungguhnya jiwa mereka cari, yaitu kedamaian. Tidak ada saudara-saudara.
Sejahtera, kedamaian tidak ada di dalam kekayaan yang mereka dapatkan berapapun jumlah. Dan ini yang menjadi penegasan kitab suci bagi manusia modern saat ini. Bahwa janganlah mencari sesuatu yang tidak sejahtera. Carilah yang sejahtera. Hari-hari ini saudara-saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan ini dan ingatkan kepada saudara-saudara. Janganlah mengulangi kesalahan-kesalahan manusia-manusia pada era-era sebelumnya yang mencari kekayaan sebagai tujuan utama untuk mendapatkan damai. Jangan mengulangi laginya, saudara. Karena telah terbukti itu telah gagal. Dan banyak orang telah mengaku dan bersaksi. Mereka kecewa. Kecewa bukan dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan kekayaan. Mereka telah membuangkan waktunya bertahun-puluh tahun untuk mendapatkan kekayaan yang dianggap sebagai sumber damai sejahtera. Ternyata tidak. Mereka temukan di situ. Dan kembali mereka hidup sebagaimana orang miskin. Mereka hidup untuk melupakan kekayaan. Ini sungguh sangat tragis, saudara-saudara. Kehidupan yang manusia kerjakan di dunia ini membuangkan waktunya puluhan tahun untuk mendapatkan kekayaan. Dia sudah dapat. Kita tahu, tapi tahu-tahu dia dengan sengaja mau hidup menjadi orang miskin untuk menemukan kedamaian. Ini sesuatu miris, saudara-saudara. Lihat ini baik-baik. Jadi ternyata mereka yang mencari pencarian sejati tidak ditemukan dalam kekayaan. Itulah sebabnya Yesus Kristus, dia datang menyediakan damai sejati yang dicari manusia di dunia ini. Kebangkitan Yesus Kristus menghadirkan keadaan yang baru. Keadaan baru itulah ialah manusianya mengalami sejahtera, mengalami sukacita dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus kita mengerti baik-baik. Kita tidak boleh menyamakan apa yang manusia sebelumnya anggap itu benar, bahwa kekayaan itu adalah pusat kedamaian. Tidak ada, saudara-saudara. Itu sebuah kepalsuan, bukan kesejatian. Supaya tidak kita menyesal pada hari-hari yang sudah kita lewati. Baik, hari ini kita mengambil keputusan, terserah ambil keputusan, bahwa mulai hari ini saudara mencari sesuatu yang sejati, ialah datang kepada Yesus Kristus. Dia akan memberikan hidup baru kepada saudara-saudara. Keadaan baru dalam diri saudara, yang sesungguhnya itu adalah sukacita, damai sejahtera dalam jiwa. Ini saudara-saudara yang kita bahas hari ini. Hidup bagi Allah, itulah yang akan mewarnai kehidupan orang-orang yang menemukan pencarian sejati. Tidak akan ada lagi sebuah pertanyaan. Tidak ada lagi sebuah kebingungan dalam kehidupan saudara. Tidak ada sebuah kebimbangan di dalam setiap langkah saudara. Saudara akan tidur dengan nyenyak. Saudara akan penuh dengan damai sejahtera ketika matahari terbit. Saudara itu hidup dalam syukur ketika matahari terbenam. Semua itu hari-hari hidup saudara ada di dalam sukacita. Tidak ada di dalam lagi sebuah kekabutan, ketidakmengertian, ketidaktahuan ujung perjalanan saudara. Dari kali ini, dengan firman Tuhan ini, saya mau menolong saudara, mendoakan saudara di mana saudara berada. Ambil keputusan iman. Tuhan, saya mau menemukan pencarian sejati saya selama puluhan tahun saya cari tidak pernah menemukan. Kali ini melalui ibadah Paskah, Minggu Paskah ini, saya menemukan pencarian saya, yaitu hidup baru, keadaan diri saya yang baru, supaya saya hidup bagi Allah di dunia ini. Baiklah, saudara, peganglah semua ini, karena firman Tuhan telah diberitakan, firman Tuhan telah disampaikan, firman Tuhan telah dibicarakan. Tuhan melegalkan, Tuhan memeteraikan firman-Nya pada setiap orang yang menerima firman-Nya di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.